Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Karunisa dengan NIM 211241269. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Dian Nusantara dan dengan adanya video ini saya berkesempatan untuk membahas tentang materi pendidikan karakter, yaitu pentingnya toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, materi yang pertama, apa sih toleransi itu? Toleransi ini bukan hanya sekedar perbedaan aja, tapi ini tuh adalah sekedar kesadaran kita dan penghormatan kita terhadap perbedaan yang ada. Nah, kalau dalam modul pendidikan karakter sendiri, toleransi ini dijelaskan sebagai sikap menerima dan menghargai keberagaman baik dari segi agama, budaya, ras, gender, hingga pendapat. Nah, di sini saya akan membahas tentang pentingnya toleransi. Jadi yang pertama ada menghindari perpecahan dan juga konflik. Jadi dalam masyarakat yang menjemuk seperti Indonesia, perbedaan keyakinan, budaya, dan pandangan itu adalah hal yang wajar. Namun, tanpa sikap toleran seperti ini, perbedaan ini bisa memicu kesalahpahaman, pemusuhan, dan juga konflik sosial. Jadi dengan adanya toleransi ini, kita jadi belajar untuk menahan diri dan tidak mudah tersinggung oleh perbedaan, dan kita juga tidak memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Yang kedua, itu meningkatkan persatuan di tengah keberagaman. Jadi, Indonesia memiliki slogan yang sangat dalam maknanya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Ini hanya bisa terwujud bila masyarakatnya itu mampu hidup dengan sikap toleransi. Jadi bersatu dalam tujuan bersama meskipun berbeda latar belakangnya. Dan yang ketiga, itu ada mendorong kehidupan yang tenang dan harmonis. Jadi bayangkan jika di lingkungan tempat tinggal kita ini semua orang itu saling menghargai dan memahami perbedaan. Tentu itu tuh bakal bikin lebih terasa nyaman dan juga damai. Dan pastinya juga kita bebas dari rasa takut dan juga terhadap rasa perbedaan gitu ya, dan saling menghormati antara sesama tetangga atau bahkan sesama teman. Yang keempat, mengajarkan kita menghargai keberagaman dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi toleransi juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih terbuka, dewasa, dan bijaksana. Kita jadi belajar untuk melihat perbedaan sebagai suatu hal yang positif dan memperkaya cara pandang. Dan kita juga dapat meningkatkan kemampuan bekerja sama karena kita bisa terbiasa menghadapi beberapa latar belakang. Baik, di sini materi selanjutnya ada toleransi beragama. Jadi dalam toleransi beragama ini adalah bentuk toleransi yang mungkin paling sering kita dengar, tapi bukan paling mudah untuk kita jalankan. Biasanya dalam keseharian kita, kita bertemu dengan teman-teman yang mungkin memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Mereka berdoa dengan cara yang berbeda, merayakan hari raya yang berbeda, bahkan mungkin menjalankan gaya hidup yang dipengaruhi oleh aturan dari agamanya masing-masing. Toleransi di sini bukan berarti kita harus menyamakan semua agama, bukan berarti kita apa namanya, tidak menghargai agama tersebut. Jadi kita harus belajar menghargai hak orang lain dan menjalankan kepercayaannya tanpa mengolok-olok atau memaksakan apa yang kita yakini. Biasanya aja saat kita melakukan tugas kelompok atau mengerjakan tugas kelompok, salah satu teman kita mungkin berhalangan hadir karena dia harus melakukan ibadah dulu, kita harus memberikan kesempatan mereka, dan mungkin kita bisa bilang, "Boleh kalian datang agak telat, kalian bisa menyelesaikan ibadah terlebih dahulu." Seperti itu. Toleransi seperti ini tuh menciptakan ruang yang nyaman, di mana kita semua bisa beribadah tanpa takut dihakimi, di mana perbedaan tidak menciptakan jarak, tapi justru memperkaya hubungan antara sesama manusia. Yang kedua, materi kedua itu ada bentuk toleransi tentang sosial. Jadi
Toleransi ini tuh berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan sesama manusia tanpa memandang status ekonomi, latar belakang keluarga, suku bahasa, bahkan orientasi hidup seseorang. Biasanya di lingkungan kampus ataupun tempat kerja, kita itu bertemu dengan orang yang dari berbagai kelas sosial. Ada mungkin yang berkecukupan, ada juga yang bekerja keras sambil kuliah, atau ada juga yang bahkan berpakaian sederhana atau tampil lebih modis, lebih stylish. Namun dalam toleransi sosial ini, kita diajarkan untuk melihat seorang bukan hanya dari tampilan luarnya saja. Jadi contoh sederhananya itu kalau kita berada di suatu kelompok di daerah terpencil, kita tidak boleh menertawakan logatnya karena logatnya berbeda. Atau saat kita berteman yang punya cara pandang hidupnya tuh berbeda, tidak sama dengan kita tidak boleh langsung menjauhinya atau menganggapnya aneh. Jadi toleransi sosial ini tuh hadir saat kita tidak membandingkan martabat manusia berdasarkan harta, asal-usul, atau kebiasaannya. Karena pada dasarnya semua manusia itu ingin dihargai dan diperlakukan dengan adil. Yang ketiga, itu ada toleransi budaya. Jadi toleransi ini tuh adalah suatu bentuk toleransi yang muncul saat kita menghargai adat istiadat, tradisi, bahasa, dan kebiasaan suatu kelompok. Di negara Indonesia ya dengan ratusan suku dan bahasa daerah ini sangat penting. Apalagi saat kita melihat seorang menggunakan pakaian adat tertentu atau menyantap makanan khas yang belum kita pernah makan atau bahkan merayakan upacara adat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, di sini toleransi kita itu hadir untuk kita tidak menertawakan perbedaan itu, tapi justru mengapresiasinya. Misalnya, saat kita ikut menghadiri acara pernikahan adat Batak, pasti kita akan merasa aneh, tapi justru kita harus belajar tentang arti simbol-simbol dalam upacara adat tersebut. Atau ketika kita lagi mendengarkan lagu eee, apa namanya, lagu daerah Papua misalkan, itu kita harus tidak menyepelekan, tapi kita menikmati dan mungkin tertarik mencari tahu lebih lanjut. Toleransi budaya ini mengajarkan bahwa keberagaman itu bukan menghalangi sesuatu untuk bersatu, melainkan jembatan untuk kita menghubungkan satu sama lain antara umat atau masyarakat di Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir, ada yang namanya toleransi dalam berpendapat. Jadi ini tuh sikap menghargai dan menerima perbedaan pandangan atau pikiran orang lain, meskipun pendapat tersebut itu tidak sejalan dengan pendapat yang kita berikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini sering diskusi, berdebat, atau berbagi ide dengan teman, keluarga, atau bahkan rekan kerja. Dalam situasi seperti ini, pentingnya untuk kita tidak memaksakan pendapat kita untuk merendahkan pendapat orang lain. Contohnya aja misalkan saat kita lagi ada rapat di kampus, mungkin ada beberapa teman yang punya idenya itu berbeda dengan kita. Toleransi dalam berpendapat ini berarti kita mendengarkan pendapatnya sampai selesai dan mempertimbangkan secara terbuka dan juga merespon dengan sopan walaupun kita tidak setuju. Sikap ini penting agar diskusi tetap berjalan sehat, tidak menimbulkan konflik dari semua orang yang merasa dihargai. Dan toleransi dalam berpendapat ini juga menunjukkan kedewasaan kemampuan kita dalam membangun kerjasama di tengah keberagaman pemikiran. Yang pertama itu, menciptakan kehidupan yang damai dan juga harmonis. Jadi dengan toleransi, orang-orang itu bisa hidup berdampingan tanpa saling bermusuhan meskipun berbeda agama, suku, pendapat, atau kebiasaan. Yang kedua, mencegah konflik dan perpecahan. Jadi toleransi itu membantu meredam emosi dan perbedaan sehingga tidak mudah terjadi pertengkaran atau konflik sosial. Yang keempat, itu ada menghargai keberagaman. Jadi toleransi itu mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah hal yang buruk, tapi sesuatu
yang bisa memperkaya cara pandang dalam pengalaman hidup. Yang kelima itu ada membentuk pribadi yang dewasa dan juga bijaksana. Jadi orang itu yang toleran cenderung berpikir jernih, tidak egois dan tidak mengendalikan diri dalam menghadapi perbedaan. Yang terakhir menumbuhkan sikap saling menghargai dan juga menghormati. Jadi saat ini kita bisa menghargai orang lain, kita juga akan lebih dihargai dan ini tuh menciptakan hubungan sosial yang sehat. Nah, materi yang terakhir itu ada, bagaimana cara kita membangun toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu ada belajar menerima perbedaan. Jadi kita harus menyadari bahwa setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda, keyakinan, kebiasaan, atau pandangan hidup yang berbeda. Tidak semua orang harus sama dengan kita, jadi terima perbedaan itu adalah sebagai, suatu hal yang wajar. Yang kedua, itu kita ada mendengarkan pendapat orang lain dengan sabar. Jadi saat berdiskusi atau berbicara dengan orang lain, dengarkan dulu pendapatnya tanpa langsung memotong atau menyela. Ini melatih empati kita untuk menghargai pemikiran orang lain. Yang ketiga, itu ada gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Jadi dalam menyampaikan pendapat, gunakan kata-kata yang halus, tidak menyerang, hindari kata kasar, hinaan, atau sindiran terutama dalam diskusi yang sensitif. Terus yang keempat itu kita ada jangan memaksakan pendapat sendiri. Jadi kita boleh punya pendapat, tapi kita jangan sampai memaksakan orang lain untuk menyetujui pendapat kita. Biarkan perbedaan itu tetap ada selama tidak merugikan siapapun. Baik teman-teman, perlu kita ingat bahwa toleransi ini bukan hanya sekedar perbedaan aja, tapi ini tuh menjadi nilai cara kita bagaimana untuk hidup yang baik. Dan dari video ini mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita saling mengerti ya dan saling bertoleransi antar umat, antar agama ataupun antar perbedaan lainnya. Saya Nur Kairunisa dengan NIM 211241269 izin pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video tugas saya ini. Bye bye semuanya, see you.